Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 4 Februari 2025 bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan seperti biasa tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi teraktualnya hari ini dan berikut informasi selengkapnya. Ya, Saudara, tim gabungan operasi penertiban tambang emas ilegal di perbukitan kilometer 2 di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal dirazia gabungan untuk memastikan isu viral adanya dugaan 2 korban jiwa yang mengeluarkan aroma busuk dari salah satu lubang tambang emas ilegal. Operasi penertiban yang dilakukan tim gabungan Polres Mandailing Natal bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Forkopimcam Huta Bargot dilakukan dengan cara menghancurkan tempat peristirahatan para penambang. Selain penertiban, petugas memastikan isu longsor di dalam lubang yang menimbulkan korban jiwa serta memastikan aroma bau bangkai dari dalam lubang. Petugas memeriksa lubang tambang emas yang diduga menimbulkan korban jiwa tersebut tidak menemukan tanda-tanda korban jiwa dan aroma bau busuk. Namun saat petugas tiba, kondisi lubang tambang emas tersebut tidak beraktivitas. Kapolres Mandailing Natal AKBP Aris Sofandi Palo berulang kali mengimbau masyarakat agar menghentikan aktivitas pertambangan emas ilegal tanpa izin di lokasi ini. Namun para penambang tetap membandel untuk melakukan penambangan. Itu kita di sini hadir sekaligus kita mengimbau para penambang ini untuk tidak lagi menambang, ya. Akan kita tutup, kita sampaikan kepada warga untuk tidak lagi nambang. Dan saat ini memang kegiatan berhenti. Sudah berulang kali kita sampaikan bahwa penambangan Huta Bargot ini adalah penambangan tanpa izin. Dari tadi kita keliling, sumber bau hanya ada di buangan, ya. Sementara di lubang diisukan selama beberapa hari ini bahwa tercium bau. Tapi sebagai kita polisi aparat harus kita pastikan dulu. Maraknya penambangan emas ilegal tanpa izin ini sudah puluhan tahun terjadi karena sebagian masyarakat di Mandailing Natal sudah menggantungkan hidup mencari butiran emas di beberapa perbukitan di wilayah desa Huta Bargot, Nauli. Kesal karena badan jalan lintas Sumatera ditimbun dengan material dan tidak kunjung diaspal, menimbulkan debu mengganggu kesehatan warga. Puluhan kaum ibu dari lingkungan 1 Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuan Batu Utara menggelar aksi protes di badan jalan. Aksi protes ini dilakukan karena tidak tahan setiap saat menghirup debu dari kendaraan yang melintas di Jalinsum sepanjang 400 meter. Dengan membentangkan spanduk dan membawa sejumlah poster sambil berorasi di badan jalan, puluhan warga yang didominasi kaum ibu rumah tangga menggelar aksi protes spontan, menuntut Pemprov Sumatera Utara agar secepatnya jalan tersebut segera diaspal. Salah seorang warga, Erna Pasaribu, mengatakan jika pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki alokasi dana untuk pembangunan jalan aspal, warga berharap agar timbunan material penyebab timbulnya debu dan mengganggu kesehatan pernapasan warga agar segera dibersihkan dari badan jalan. Kami sangat keberatan dengan keadaan abu ini, Pak. Kami masyarakat udah nggak tahan. Ini sebentar lagi bulan puasa, Pak. Kalau begini kami menghadapi puasa, gimana kami, Pak? Jadi sekarang yang kami inginkan sama pemerintah, kalau memang ini kan bisa diaspal, nggak ada dana katanya dari provinsi, mohon ditaruh aja kembali ini, didosong kembali ini yang ditimbun ini, kembalikan ke aspal semula, Pak. Kasih kami pun penuh abu, Pak. Rumah kami sekarang kayak gudang, Pak. Bernapas kami tak tahan, Pak. Sesak dada ini, Pak. Sementara Camat Aiknatas Hendra Gunawan Pasaribu menjelaskan, pemerintah kecamatan sudah berupaya dan berulang kali menyurati dan berkoordinasi dengan BPBD Labura agar dapat melakukan penyemprotan badan jalan di pagi dan sore. Sedangkan penyemprotan di siang hari akan dilakukan oleh PT Skopkindo. Sudah kami perintahkan Komisioner Damkar untuk melihat ini, apakah itu terlaksana atau tidak. Kami sudah kami bilang karena Damkar ini tidak sepenuhnya bisa kami perintahkan karena bukan di bawah naungan kantor camat. Tapi sudah setiap hari kami himbau supaya disiram ini 2 kali pagi sama sore. Dan nanti kami minta siang PT Sokpindo untuk membantu, kami surati untuk membantu ini siang hari.
Meskipun warga sudah pernah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, namun hingga saat ini penyemprotan badan jalan dengan air tidak pernah dilakukan oleh instansi terkait hingga akhirnya warga menggelar aksi protes. Masyarakat pengguna daya listrik tertentu mendapatkan diskon tarif sebesar 50%. Kebijakan tersebut dikeluarkan seiring dengan rencana pemerintah yang menaikkan tarif PPN sebelumnya. Pemerintah yang menaikkan tarif PPN sebelumnya di penghujung tahun lalu justru PPN dirubah hanya untuk kelompok barang tertentu karena kebijakan potongan tarif listrik tersebut justru merealisasikan deflasi. Dampak dari potongan tarif listrik tersebut berbeda di setiap wilayah. Di tengah peningkatan pemenuhan kebutuhan selama Ramadan hingga Idul Fitri, bisa dipastikan inflasi akan naik di atas 1% karena tarif listrik kembali normal. Tekanan inflasi di Januari 2025 justru harus dibayar mahal nantinya, hingga pemerintah dapat melanjutkan program diskon tarif hingga bulan Maret. Masyarakat berharap beban masyarakat lebih ringan. Jika pemerintah menginginkan inflasi lebih terkendali, maka kebijakan subsidi tersebut jangan diburu-buru untuk dicabut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjualan LPG 3 kg tidak lagi diperbolehkan lewat pengecer atau warung, namun pembelian harus dilakukan di pangkalan resmi yang terdaftar. Hal tersebut dilakukan pemerintah agar para pedagang pengecer dapat membuka peluang untuk menjadi pangkalan resmi. Diberlakukannya aturan resmi membuat distribusi barang dari pangkalan menjadi lebih mahal karena ada beban biaya yang harus ditanggung dari pemasok di atas pangkalan seperti agen. Karena ada beban biaya yang harus ditanggung dari rantai pemasok di atas pangkalan yang menjadi tantangan baru bagi pelaku usaha di lapangan. Salah satunya butuh alat transportasi yang bisa mengakses wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai. Selama ini masyarakat khususnya ibu rumah tangga dengan mudah mendapatkan tabung LPG 3 kg hanya di warung terdekat. Kehadiran pengecer atau warung terdekat sangat membantu proses pergantian tabung dan situasi ini akan makin tidak menentu jika pangkalan resmi justru berada jauh dari rumah. Masyarakat berharap agar membeli tabung gas LPG 3 kg dengan harga yang lebih murah walaupun di pangkalan. Biasanya di mana-mana ada gitu kan, jadi ini harus satu pangkalan gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau di mana-mana ada pangkalan, jadi mempermudah lah. Gampang di mana-mana ada, bahkan ada yang lewat-lewat juga gitu. Ya kalau bisa boleh ada di mana aja pangkalannya gitu, banyak pangkalan, jadi kita yang dekat bisa mencari di pangkalan terdekat. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu mengerahkan belanja pemerintah terhadap sektor perekonomian yang selama ini belum tersentuh. Pentingnya efisiensi anggaran ini dilakukan untuk mengalokasikan anggaran terhadap sejumlah sektor yang dianggap penting untuk digerakkan seperti UMKM, pertanian, perikanan dan kelautan, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD Sumut Berkat Lauli mengaku sangat mendukung program efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Kebijakan Presiden yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN 2025 adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Pengamat ekonomi Sumatera Utara Wahyu Aryo Pratomo menyebutkan efisiensi anggaran ini adalah alokasi anggaran ke sektor atau bidang lain dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang merata di Indonesia. Sebagai pengamat ekonomi, ia berharap agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Meski efisiensi ini merupakan hal yang masih baru dilakukan, maka diharapkan memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan ekonomi. Ya, saudara, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan banyak pihak. Meski secara umum efisiensi anggaran ini dianggap untuk mengerahkan anggaran terhadap sektor tertentu, namun mampukah ini menjadi solusi untuk keberlanjutan pembangunan? Dan untuk mengetahui, kita akan terhubung dengan narasumber anggota DPRD Sumatera Utara Berkat Lauli dan pengamat ekonomi Wahyu Aryo Pratomo. Kita sapa dulu. Ya Hobu, Bapak Berkat, bagaimana mungkin tanggapan Anda dengan efisiensi anggaran tersebut? Ya Hobu, terima kasih. Saya kira begini, memang semua pihak pastinya termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi terkejut dengan SK Impres terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden. Kenapa? Karena memang khusus untuk provinsi sudah disahkan APBD sejak bulan September tahun 2024 yang lalu. Lalu sekarang kita harus melakukan
penyesuaian kembali sesuai dengan impres yang sudah diterima oleh seluruh pemerintah di kabupaten kota termasuk provinsi. Namun melihat alasan-alasan dan tujuan yang disampaikan dalam impres tersebut oleh Presiden, saya kira tidak ada alasan bagi pemerintah maupun DPRD untuk menolak himbauan atau perintah instruksi Presiden tersebut. Jadi menurut saya kita harus bisa menyesuaikan sehingga hal-hal yang perlu dilakukan akan segera dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Baik, kita ke Bang Wahyu. Bang Wahyu, tanggapan Anda selaku pengamat ekonomi dan akademisi, efektif nggak efisiensi dari anggaran ini? Oke, jadi memang kalau kita lihat efisiensi anggaran ini kan dilakukan dalam rangka mengelola keuangan negara yang lebih baik ya, karena memang defisit anggaran kemarin cukup besar, kemudian salah satu upaya untuk bisa mengurangi defisit anggaran belanja kita itu adalah melakukan efisiensi ya. Yang kedua, bahwa efisiensi ini juga dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah ya, bahwa ada beberapa program pemerintah yang kemudian memerlukan ya belanja yang cukup besar, sehingga kemudian tentunya ini didanai dengan cara semacam ada relokasi lah ya. Ada kementerian lembaga yang kalau kita lihat dari Impres nomor 1 2025 kemarin itu dikurangi, dan itu kemudian dimanfaatkan untuk belanja prioritas yang telah dijanjikan oleh Pak Presiden ya dan Wakil Presiden ya. Jadi memang kalau kita lihat, kita berharap ya bahwa efisiensi ini ditujukan kepada belanja-belanja yang kurang produktif ya. Jadi kalau belanja-belanja yang kurang produktif misalkan ya, adanya pembelian mobil atau kendaraan dinas yang baru, atau mungkin juga untuk belanja perjalanan dinas. Nah ini mungkin bisa dikurangkan ya, dalam rangka memang efisiensi ini bisa dimanfaatkan. Misalkan kita katakan tadi salah satu program prioritas pemerintah itu adalah pemberian makan bergizi gratis ya untuk lansia juga ya, ibu hamil dan sebagainya. Nah ini tentunya kita berharap ini memberikan manfaat, memang manfaatnya jangka panjang ya, kita tidak bisa melihat hasilnya dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ini kita berharap bahwa tentunya akan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Jadi kita berharap bahwa belanja ini pun nanti bisa dilakukan dengan baik ya. Kita berharap bahwa nanti belanja ini tidak menjadi pemborosan satu sisi ya, atau mungkin juga contohnya misalkan ada praktek-praktek korupsi di situ ya, atau mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ada kebocoran ya, maka tentunya kalau ini terjadi ya maka dampaknya mungkin tidak seperti apa yang diharapkan ya. Jadi tentunya kalau misalkan dalam program MBG itu ya, ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM di dalam menjadi rekanan ya untuk penyediaan makanan gizi gratis. Nah, tentunya ini kan bisa mendorong peningkatan pengembangan usaha mikro dan kecil ya, khususnya nanti kalau kita lihat di daerah-daerah pinggiran ya, daerah terpencil ya, kita berharap ini bisa memberikan dampak ya peningkatan peranan daripada UMKM di daerah-daerah tersebut ya. Jadi namun memang kalau kita lihat memang sangat dirasakan ya, bukan hanya kita semua lah ya, di kementerian lembaga yang ada di pemerintahan ini agak sedikit terkejut juga karena memang ada pengurangan efisiensi tadi. Baik, kita ke Pak Berkat. Pak Berkat bersama anggota DPRD Sumatera Utara lainnya, mungkin dari pengamatan Anda dan kawan-kawan, mungkin efisiensi anggaran ini apakah sudah diberlakukan, Pak? Kemarin tanggal 1 Februari kita sudah mendapatkan surat dari Gubernur melalui Sekda sebagai Ketua TAPD untuk melakukan pembahasan di tingkat lembaga legislatif. Dan kemarin kita sudah melakukan rapat pimpinan DPRD Sumatera Utara bersama dengan Sekretaris Dewan, karena secara spesifik juga kita sudah menerima surat
terusan tersebut untuk di Sekretariat Dewan sendiri melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi dari Presiden tersebut. Dan pada dasarnya kita tidak ada penolakan tentang hal itu, cuma nanti kita menyampaikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah karena ada hal-hal juga di lembaga maupun di OPD tertentu di mana anggarannya memang sangat membutuhkan atau sangat dibutuhkan demi terjadinya kegiatan-kegiatan yang bermuara kepada kepentingan masyarakat. Tetapi yang khususnya yang kaitannya dengan perjalanan dinas, kaitannya juga dengan belanja-belanja ATK, kita sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa sekiranya itu bisa dilakukan efisiensi. Terkait kepentingannya ke depan, kami berharap bahwa dana yang diambil ini, yang ditarik ini, berharap bahwa itu memang betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan kalau bisa yang diambil dari dana APBD kita di Sumatera Utara ya harus dikembalikan kepada kepentingan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Baik, kita ke Bang Wahyu. Bang Wahyu, banyak yang beranggapan nih Bang Wahyu, ini efisiensi anggaran ini seperti pisau bermata dua. Menurut Abang, apakah efektif nggak untuk efisiensi anggaran ini dalam peningkatan ataupun perbaikan dari perekonomian kita saat ini? Baik, jadi kita harapkan sebenarnya karena ini adalah anggaran belanja pemerintah ya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya adalah tidak adanya pengurangan kualitas layanan. Ya, jadi kualitas layanan pemerintah, misalkan kalau kita lihat di pendidikan, kesehatan dan seterusnya itu, nah ini jangan sampai kemudian berkurang ya. Jadi kita berharap bahwa kalau ini bisa dijalankan ya, maka peran pemerintah ya satu sisi sebagai pendorong atau penstimulan pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi memang kalau kita lihat mungkin ada sektor-sektor yang terdampak. Contoh ya, misalkan bahwa dalam belanja pemerintah itu nantinya akan yang sangat berkurang itu adalah belanja-belanja seremonial atau kegiatan-kegiatan yang ada di perhotelan, kemudian untuk transportasi udara, jalan, darat dan sebagainya itu. Nah ini kan pasti akan berkurang ya, pasti ini juga akan berdampak di bisnis-bisnis yang terkait kan. Tapi kita berharap bahwa ini bisa ditutupi karena tadi ada belanja yang meningkat, misalkan tadi untuk kesehatan, untuk gizi dan sebagainya, maka ini tentunya juga akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas kita ya, dan tentunya ini juga akan bisa meningkatkan satu sisi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita juga sebenarnya. Baik Pak Berkat, nih banyak masyarakat yang berasumsi tentang efisiensi anggaran ini terkait dengan program makanan bergizi gratis nih. Tanggapan Bapak nih seperti apa Pak? Ya, saya berharap kepentingan efisiensi ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Kalau salah satunya untuk pembiayaan makanan bergizi gratis, saya kira tidak jadi persoalan. Yang menjadi sorotan kita nantinya ketika anggaran yang sudah diefisiensi ternyata muaranya justru kepada pemborosan. Jadi kita berharap pemerintah betul-betul sudah memikirkan dengan baik tujuan daripada efisiensi itu sendiri. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, tujuannya untuk program makanan bergizi, saya kira kita sudah sepakat dengan itu karena memang ini adalah cita-cita dari nawacita dari Presiden Prabowo itu sendiri. Hanya kita akan terus mengawal, menyoroti hal ini supaya tidak sebaliknya akan menjadi pemborosan di tengah-tengah masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Dan kita berharap bahwa seperti disampaikan oleh pembicara tadi, bahwasanya ada sektor-sektor tertentu yang tentunya akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seperti hotel, kendaraan, dan percetakan dan lain-lain. Saya harap pemerintah punya regulasi tentang hal ini untuk bisa membuat sektor itu juga tidak pasif jadinya, atau mungkin akan mengakibatkan banyaknya
pelaku-pelaku usaha di bidang itu yang mungkin nanti bangkrut atau tidak bisa lagi survive seperti tahun-tahun sebelumnya begitu. Baik, ini terakhir ya ke Bang Wahyu. Bang Wahyu, mungkin singkat saja Bang Wahyu, mungkin terkait dengan efisiensi anggaran ini agar berdampak dengan masyarakat kita, bisa menyentuh program-program ke masyarakat kita, ini seperti apa harapannya Bang Wahyu? Ya, bahwa tadi yang seperti saya katakan, efisiensi belanja ini kan di satu sisi kan digunakan untuk peningkatan belanja prioritas ya. Dan kalau kita lihat prioritas pemerintah itu kan salah satunya MBG tadi ya, makan bergizi gratis, kemudian program-program yang mendukung pengembangan UMKM. Nah ini tentunya bisa meningkatkan ya pengembangan pelaku-pelaku usaha kita. Ya, jadi berharap bahwa di satu sisi ini akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga kan, karena memang bisnis ini akan berkembang ya. Jadi kita berharap bahwa efisiensi dari belanja-belanja yang tidak produktif kemudian ini dialihkan menjadi belanja yang produktif ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang positif ya. Oleh karena itu di dalam efisiensi ini nanti kementerian, lembaga ya, atau mungkin kalau kita di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu bisa melakukan pemilahan ya, belanja-belanja yang tentunya belanja-belanja yang mempunyai dampak luas bagi pengembangan ekonomi, pengembangan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan sebagainya. Ini terus dilakukan ya, agar kemudian ini tidak memberikan dampak yang tidak baik ya bagi perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kita. Terima kasih Pak Berkat Loli, anggota DPRD Sumatera Utara. Bersama kita juga Bang Wahyu Aryo Pratomo, pengamat ekonomi Sumatera Utara. Terima kasih atas kesempatan bincang-bincang pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara, di mana pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar perayaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang berlangsung selama 2 hari. Kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Jami Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli ini juga digelar berbagai kegiatan perlombaan yang diikuti murid sekolah. Bertemakan dengan meneladani perjalanan Rasulullah untuk mewujudkan kota Medan yang beradab, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu pada Senin siang. Peringatan Isra Mi'raj digelar Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berlangsung selama 2 hari, yakni 2-3 Februari 2025, dan berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Besar Umat Islam seperti lomba azan sekota Medan, tari kreasi, busana muslim, sholawat dan hiburan islami. Untuk di hari Senin ada tablik akbar bersama Ustadz Zaki Mirza. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza melalui tausiahnya bisa menjadi pembelajaran terhadap umat Islam. Dan untuk para pemenang lomba yang digelar selama 2 hari ini bukan nominal yang didapat, melainkan makna dari perlombaan. Ini memperingati Isra Mi'raj, kita ngajak masyarakat adakan di Medan Deli, dan ini pengingat kita semua tentang dari Medan Ustadz ada 3 poin yang harus bisa kita jalani di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar hadiahnya yang didapatkan, tapi makna dari setiap perlombaan. Dan berikut kami informasikan perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku untuk esok Rabu 5 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara, Kamis 5 Februari 2025. Pada dini hari, kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Untuk pagi hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Nias Utara, Gunung Sitoli dan sekitarnya. Pada siang hari dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Dairi, Deli Serdang, Humbang Asundutan, Karo, Medan, Langkat, Nias Barat, Nias Utara, Pakpak Barat, Samosir, Sedang Bedagai, Tapanuli Tengah, Tap dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Asundutan, Karo, Binjai, Medan, Padang Sidimpuan, Pematang Siantar, Sibolga, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas,
Pakpak Barat, Samosir, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 14 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 98%, angin dengan kecepatan 4 hingga 8 km dari utara hingga timur. Untuk titik panas dan hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 3 Februari 2025, terdapat 2 titik panas yaitu di wilayah Tapanuli Tengah dan Labuhan Batu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.